Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Siar Edukasi yang membahas informasi seputar pendidikan, kepengawasan, dan pembelajaran di sekolah. Apa kabar Bapak dan Ibu Kepala Sekolah ataupun Kepala Madrasah di seluruh Indonesia? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dalam video ini saya mau berbagi cara membuat SKP baru secara manual sesuai dengan Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022. Mari kita simak pembahasan berikut. Jangan lupa subscribe channel saya Siar Edukasi, like, dan share video ini. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelumnya kita lihat beberapa sumber terkait sebagai rujukan di dalam menyusun rencana hasil kerja yang akan kita tuangkan di dalam SKP Kepala Sekolah. Bapak Ibu, adapun sumber untuk pembahasan SKP ini yang pertama tentu saja Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Nah, di sini format SKP baru untuk ASN. Jadi untuk PNS dan P3K. Kemudian di dalam permen ini yang paling utama dan pertama kita lakukan adalah menyusun rencana hasil kerja yang dimuat di dalam format SKP. Yang berikutnya, Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Nah, di permen ini kan berisi butir-butir kegiatan, namun untuk kepala sekolah sebagian sudah tidak sesuai dengan tupoksi kepala sekolah. Namun masih ada yang relevan seperti butir-butir kegiatan pengembangan diri dan unsur penunjang. Ini nanti yang kita masukkan dalam rencana hasil kerja. Yang berikut Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Yang berikut Permendikbud nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Nah, di sini ayat pertama isinya sama dengan yang tadi. Yang kedua, beban kerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif, membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan, dan yang terakhir meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Rujukan yang terakhir adalah Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 6565-B-GT-2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru. Nah, di dalam Perdirjen ini juga ada model kompetensi kepemimpinan sekolah, meliputi kategori pengembangan diri dan orang lain, kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, dan kepemimpinan pengembangan sekolah. Lebih jelasnya bisa kita lihat pada rincian berikut. Untuk kompetensi pengembangan diri dan orang lain, yang pertama menunjukkan praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemampuan pribadi. Yang kedua, mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karir. Dan yang terakhir, menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Terkait dengan kompetensi kepemimpinan pembelajaran, yang pertama, memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Yang kedua, memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid. Yang ketiga, memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. Dan yang terakhir, melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Untuk yang ketiga dan keempat, kepemimpinan manajemen sekolah. Yang pertama,
mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berorientasi pada murid, dan memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Dan kompetensi yang terakhir yaitu kepemimpinan pengembangan sekolah. Yang pertama, memimpin program pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid dan mendukung kebutuhan masyarakat sekitar sekolah yang relevan, dan melibatkan orang tua atau wali murid dan masyarakat dalam pengembangan sekolah. Nah, kompetensi ini dan butir-butir kegiatan yang lain ini yang akan kita rumuskan dan masukkan ke dalam rencana hasil kerja kepala sekolah yang nanti akan dituangkan di dalam SKP. Selanjutnya kita akan membahas aplikasi SKP. Mari kita simak video berikutnya. Sedikit saya mengulang kembali yang sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Adapun tahapan penyusunan sasaran kinerja pegawai atau SKP menurut Permen-Pan RB nomor 6 tahun 2022 ada 4 tahapan. Yang pertama perencanaan, kemudian yang kedua pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, yaitu pengembangan kinerja melalui umpan balik berkelanjutan. Tahap ketiga adalah evaluasi kinerja, dan yang keempat adalah tindak lanjut pengelolaan kinerja. Nah, yang dari atas ini tentunya ini mulai dari SKP jabatan pimpinan tinggi. Nah, kita tidak mengurusi itu. Kepala sekolah, jabatan fungsional, kita mulai dari sini. Perencanaannya yang pertama itu menyusun matriks peran dan hasil, itu disesuaikan dengan MPH-nya atasan langsung kita. Kemudian menyusun SKP dan lampirannya. Bagian ketiga itu ada rencana aksi dan pendokumentasian kerja. Ini kemudian selama setahun kita mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung kinerja kita. Bagian terakhir adalah evaluasi kinerja, ini yang dilakukan oleh atasan. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Itu secara ringkas seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, aplikasi SKP yang saya buat dan modifikasi ini, yang pertama ini covernya, kemudian bagian perencanaan yaitu SKP dan lampirannya. Kemudian pelaksanaan adalah rencana aksi dan dokumentasi. Kemudian evaluasi kinerja yaitu evaluasi kinerja dan dokumen evaluasi kinerja. Baik, sebelum kita mengisi, kita lihat dulu di bagian pertama ini data. Silakan ya, ini data saja Bapak Ibu. Untuk mempermudah pengisian SKP, silakan dilengkapi sesuai dengan data Bapak Ibu. Nama, NIP, pangkat jabatan, kemudian unit kerja. Untuk pangkat dan jabatan, ini ganti saja angka di sini. Angka ini merujuk pada tabel di samping ini. Jika ingin menambahkan dalam jabatan ini misalnya guru muda, guru ahli muda, silakan tambahkan di sini, diedit saja. Ya. Kemudian jabatan sini guru media garing kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya mau dihapus, dihapusnya di bawah sini saja, dihilangkan yang ini. Kemudian data pejabat penilai untuk SMA, mungkin cabang dinasnya atau langsung kepala dinas, tergantung ketentuan di daerah Bapak Ibu masing-masing. Untuk atasan pejabat menilai, silakan dilengkapi juga pangkat dan jabatannya. Kalau misalnya siapa tahu ada yang atasan pejabat penilainya wali kota misalnya, berarti tidak ada pangkatnya, maka masukkan di sini nomor 10. Ya, tentu jabatannya ada tapi tidak ada pangkat dan golongan. Oke, anggaplah kita kembali ke nomor 5. Berikut tahun penilaian 2022, bisa juga nanti 2023, kemudian 3 Januari sampai Desember, dan seterusnya. Ini tempatnya. Nah, ini nanti masuk ke judul di halaman belakang. Jadi ada, silakan ganti di sini. Baik, yang kedua ini yang pekerjaan pertama menyusun SKP adalah MPH. MPH ini matriks pembagian peran dan hasil. Jadi yang dimasukkan di sini adalah yang matriks pembagian peran dan hasil dari atasan langsung, kepala dinas atau kepala cabang dinas. Ya, tergantung kesepakatan di daerah Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini yang saya ambil dari kepala cabang dinas di tempat saya. RHK, rencana hasil kerjanya seperti ini. Ya. Nah, di antara
rencana hasil kerja atasan langsung ini yang mana yang diintervensi oleh kepala sekolah. Nah, misalnya yang ini meningkatnya mutu lembaga dan layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di kota dan kabupaten Bima. Maka rencana hasil kerja kepala sekolah masuk ke sini. Ya, beberapa. Jadi ini tadi diambil dari permen yang sesuai yang sudah dijelaskan tadi. Tersusunnya program, kemudian terlaksananya tugas pokok manajerial, kemudian terlaksananya upaya pengembangan lingkungan belajar. Tadi ini yang kepemimpinan pembelajaran. Kemudian terlaksananya pengembangan diri. Ya, karena ini di kepala sekolah yang baru juga itu ada pengembangan diri dan warga sekolah. Ya. Dan terlaksananya tugas tambahan. Nah, kemudian yang terkait dengan pengelolaan, jadi di RHK Kepala Cabang Dinas atau atasan langsung ini ada meningkatnya pengelolaan dana BOS sekolah. Nah, sehingga di sini pun rencana hasil kerja kepala sekolah dimasukkan misalnya terlaksananya pengelolaan keuangan di sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang benar. Ya, ini contoh saja Bapak Ibu, kenapa saya tidak masukkan BOS, karena ada beberapa sumber lain di sekolah. Karena ada bendahara BOS, ada bendahara dana BPP atau BOP, ya ada juga bendahara gaji, bendahara rutin. Kemudian ada RHK atasan, meningkatnya minat, bakat, dan kreativitas siswa. Ya, ini misalnya RHK-nya kepala sekolah terlaksananya upaya pengembangan minat, bakat, dan kreativitas siswa atau murid, ya sama saja peserta didik. Oke, kalau sudah begitu Bapak Ibu, sekarang masuk ke sheet berikutnya. Covernya tidak ada perubahan karena tergantung data yang diisi di bagian data. Ini yang utama, SKP-nya sendiri, sasaran kinerja pegawai, jabatan fungsional guru dan atau kepala sekolah. Pendekatan hasil kerja kuantitatif. Ya, ada dua, ada kualitatif, ada kuantitatif. Ini contoh format yang kuantitatif. Data ini akan terisi sendiri dari yang Bapak Ibu sudah isi. Nah, di sini yang dimasukkan adalah rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, ya tadi meningkatnya mutu lembaga. Ini tidak terisi otomatis, di copy saja Bapak Ibu ke sini. Kemudian rencana hasil kerja kepala sekolah sendiri masukkan di sini. Ya, masukkan semua di sini. Rencana RHK yang kedua, meningkatnya pengelolaan dana BOS, kepala sekolah masuk sini. Meningkatnya minat, bakat, dan sini terlaksana kegiatan pengembangan murid. Ya, begitu. Nah, masing-masing memiliki indikator kinerja dalam 3 aspek: kuantitas, kualitas, waktu. Nah, ini silakan, ini contoh dari saya di sekolah binaan saya Bapak Ibu. Tersusunnya program tugas pokok ini ada berapa dokumen? Ini diskusi saya dengan kepala sekolah saya. Kita lihat nanti di rencana aksi ini. Jadi ada penyusunan SK, penyusunan RKJM, RKT, kemudian RKS, kemudian dokumen kurikulum, program kewirausahaan, program supervisi guru, dan TAS. Jadi ada 6 dokumen tagihan. Ya, kualitasnya seperti apa, kesesuaian program kerja dengan register unit kerja. Kemudian targetnya tidak mesti mutlak di aturannya, boleh memberikan rentang seperti ini. Ya, mutlak itu yang terkait dengan keselamatan jiwa, misalnya untuk orang-orang di bidang kesehatan, itu targetnya harus mutlak. Kalau ini boleh diberi dalam bentuk rentang. Waktu misalnya dalam penyusunan program ini 1-3 bulan. Ya. Kemudian yang kedua, yang tadi menyusun program, yang kedua ini terlaksana. Jadi ini bahasanya adalah bahasa hasil kerja. Ya, bukan menyusun tapi tersusun, bukan melaksanakan tapi terlaksana. Jadi bentuknya adalah hasil kerja. Terlaksana itu sudah hasil kerja, melaksanakan itu masih pekerjaan. Di sini juga ada indikator, jadi jumlah laporan realisasinya, apa yang sudah dilaksanakan program yang atas itu, 4 dokumen. Ini diskusi saya dengan kepala sekolah saya. Bapak Ibu silakan menyesuaikan. Yang berikut adalah terlaksananya upaya pengembangan lingkungan belajar, perencanaan dan pelaksanaan ini dan ini yang kepemimpinan pembelajaran, ya sesuai dengan permen baru. Ini kepemimpinan pembelajaran. Jumlah dokumennya apa saja? Ya, 2 laporan. Kita lihat di rencana aksi yang lebih jelas. Begitu seterusnya Bapak Ibu sampai dengan RHK yang terakhir. Adapun tugas tambahan tidak kita isi di sini. Kemudian bagian kedua adalah
perilaku kerja. Ini perbedaan antara SKP yang lama dengan yang baru. Jadi kalau yang lama perilaku kerjanya di sheet yang terpisah atau di halaman terpisah, ini langsung nyambung. Jadi perilaku kerja ini sudah dari permennya ada 7 nilai utama ya, dengan istilah berakhlak. Jadi perilaku kerjanya istilahnya berakhlak, itu berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, dan A-nya adaptif, serta K-nya adalah kolaboratif, berakhlak, kolaboratif. Ini nilainya sudah dimasukkan semua dari permennya, jadi tidak berubah. Yang berubah hanya di bagian sebelah kanan, yaitu ekspektasi khusus pimpinan. Jadi terkait dengan berorientasi pelayanan, apa ekspektasi khusus pimpinan terkait dengan kepala sekolah. Ini juga misal Bapak Ibu, ini contoh. Silakan Bapak Ibu mengganti sendiri. Ya. Ini silakan diedit sendiri. Ini hanya contoh. Nah, SKP-nya sudah selesai. Ditandatangani awal Januari. Berikutnya Bapak Ibu lampiran SKP. Nah, lampiran SKP itu ada 3 poin utama. Dukungan sumber daya, kemudian skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Ini adalah kesepakatan dengan atasan. Ya, silakan Bapak Ibu, nomornya bisa ditambah atau dikurangi. Ini juga contoh saja dari kepala sekolah saya. Silakan Bapak Ibu mengganti juga. Tanda tangan pejabat penilai dan pegawai yang dinilai. Jadi ini sheet 2 dengan sheet 3 ini adalah perencanaan SKP-nya. Setelah SKP disusun, maka kita pekerjaannya berjalan. Nah, prosesnya adalah melengkapi bukti-bukti dukung atau bukti-bukti pendukung. Nah, yang kita masukkan di sini adalah rencana aksi terkait dengan rencana hasil kerja. Jadi misalnya tersusun program tugas pokok manajerial tadi, rencana aksinya apa? Pertama, menyusun pembagian tugas guru, tugas tas, membentuk tim pengembang kurikulum, tim pengembang sekolah, kemudian pembina kesiswaan, dan apalagi yang diperlukan di sekolah. Menyusun dokumen program kerja, RKJM, RKT kalau sudah ada berarti mereview, kemudian menyusun RKS, kemudian menyusun dokumen kurikulum. Berikut menyusun program kewirausahaan dan program supervisi, ini kepala sekolahnya sendiri. Kemudian membina guru dalam penyusunan perangkat ajar, silabus, atau ETP, RPP, atau modul ajar. Ini untuk poin pertama, jadi tersusunnya program tugas pokok manajerial, semuanya ini. Yang kedua adalah terlaksana. Jadi hasil dari pelaksanaan program. Apa rencana aksinya? Ya, melaksanakan kegiatan sesuai dengan RKT, RKS, melaksanakan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan, bentuknya apa, melaksanakan kegiatan supervisi, pemberian umpan balik terhadap guru, juga supervisi dan umpan balik terhadap tenaga administrasi sekolah. Ini yang kepemimpinan pembelajaran, ya. Apa rencana aksinya? Mengembangkan dan merawat lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Tentunya mungkin ada di RKT-nya. Memimpin pertemuan guru untuk merencanakan proses belajar yang berpusat pada murid. Ya. Kemudian ada workshop mungkin. Melaksanakan supervisi dan memimpin pertemuan refleksi. Menyediakan kesempatan bagi orang tua murid untuk berperan sebagai sumber belajar atau pendamping di sekolah. Ini rencana aksinya. Silakan Bapak Ibu mengganti dan menyelesaikan. Ini saya kasih warna merah. Berikut ini silakan Bapak Ibu, tidak perlu saya baca semua. Ini contoh. Sekali lagi ini contoh. Nah, setelah membuat rencana aksi, nah sekarang adalah pendokumentasian. Nah, pendokumentasian apa yang direncanakan ini bisa dibuktikan, karena kalau nanti di kinerja, ini semua bukti ini nanti akan di-upload ke Google Drive, kemudian linknya dimasukkan ke dalam kinerja. Jadi harus benar-benar ada bukti, ya. Jadi kalau rencana aksi 1 menyusun pembagian tugas, berarti ada 1 dokumen SK pembagian tugas lengkap berarti. Menyusun dokumen program kerja, RKJM, RKS, dokumen kurikulum ada 3 dokumen. Menyusun program kewirausahaan, program supervisi ada 2 dokumen. Membina guru dalam penyusunan perangkat ajar, silabus, RPP 1 dokumen kegiatan. Ya, misalnya kegiatan workshop dengan lengkap dengan foto-foto kegiatan dengan laporan misalnya. Jadi bisa dibuktikan. Dan ini bagus Bapak Ibu, kalau ada evaluasi kinerja, kalau ada akreditasi, ini sudah terdokumentasi semua. Yang berikut misalnya yang tadi lagi, terlaksana tugas pokok terlaksana nih. Rencana aksinya melaksanakan kegiatan sesuai dengan RKT, RKS.
ada laporan kegiatan. Tentunya apa yang ada di RKT itu buatkan laporannya. Melaksanakan kegiatan pengembangan jiwa perusahaan. Nah, apa yang dilakukan? Buat laporan kegiatan. Melaksanakan kegiatan supervisi dan pemberian umpan balik. Nah, tentu saja laporan supervisi, kemudian pemberian umpan baliknya apakah perorangan kah atau secara klasikal di ruang guru misalnya. Atau dalam bentuk workshop misalnya, itu umpan balik dan tindak lanjut juga. Melaksanakan kegiatan supervisi dan pemberian umpan balik terhadap task. Jadi laporan kegiatan juga. Artinya ada instrumen supervisi, ada hasil supervisi, dan buat dalam bentuk laporan. Sehingga ada bukti pendukung. Terlaksana upaya pengembangan lingkungan belajar, perencanaan dan proses belajar, dan seterusnya. Misalnya tadi mengembangkan dan merawat lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Dokumen kegiatan, misalnya Bapak Ibu melakukan apa ini? Memperbaiki atau mengecat, memperindah halaman sekolah. Ya. Memimpin pertemuan guru untuk merencanakan proses belajar yang berpusat pada murid. Jadi ada kegiatan ini, ya, ada kegiatan. Dan seterusnya. Terlaksananya program pengembangan diri dan warga sekolah, misalnya mengikuti kegiatan pengembangan diri. Yang ini tidak bisa diubahnya di depan, di rencana aksi. Nah, ini contoh sekali lagi Bapak Ibu, contoh, silakan menyesuaikan. Selesai. Ini yang tanda tangan kita sendiri. Begitu juga tadi rencana aksi yang tanda tangan adalah kepala sekolah sendiri. Nah, ini bagian ketiga, evaluasi sekarang. Evaluasi kinerja pegawai jabatan fungsional guru garing kepala sekolah. Pendekatan kuantitatif. Nah, sekarang evaluasi yang dilakukan oleh atasan. Ya. Yang pertama di sini atasan ini memberi nilai. Jadi capaian kinerja organisasi misalnya baik. Bisa saja mungkin capaiannya bukan baik. Di atas mungkin dan mungkinlah di bawah. Ya misalnya istimewa. Nah, grafiknya begitu. Kalau butuh perbaikan di bawah baik. Nah, seperti ini. Oke, kita kembali ke baik saja. Nah, sini hasil kerja. Ini rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, rencana hasil kerja kepala sekolah, aspeknya 3 tadi, indikatornya ada di sini sudah kita bahas, targetnya tadi 6 dokumen, kualitasnya 90-100, 1-3 bulan. Nah, realisasi berdasarkan bukti dukung ini akan diperiksa, normalnya diperiksa sesuai apa enggak, kira-kira tercapai berapa persen, dimasukkan di sini hasilnya, masukkan di sini. Kemudian umpan balik berkelanjutan. Nah, umpan balik ini itu ada 3 yang bisa melakukan umpan balik. Di sini saya perlihatkan Bapak Ibu. Jadi umpan balik itu, pemberian umpan balik berkelanjutan dilakukan oleh pimpinan. Selain dilakukan oleh pimpinan, pemberian umpan balik berkelanjutan bisa dilakukan oleh rekan kerja setingkat, pegawai di bawahnya, atau pihak lain yang berhubungan dengan kinerja pegawai. Nah, jadi pemberian umpan balik ini hanya contoh. Jadi bisa dilakukan untuk kepala sekolah, bisa dilakukan oleh pengawas, bisa dilakukan oleh pimpinan, bisa juga dilakukan oleh guru. Ya, teman-teman setingkat atau teman sejawat, berarti mungkin guru-guru senior. Atau bawahannya mungkin. Pegawai misalnya bisa memberikan umpan balik terhadap atasannya. Nah, ini hanya contoh saya masukkan dari pengawas, dari pimpinan, umpan balik. Nah, bagaimana bentuk umpan balik itu? Silakan Bapak Ibu baca lagi di permennya. Di sini saya tidak membuat semua karena bukan kewenangan saya untuk memberikan ini. Saya hanya memberi contoh saja. Saya memberi contoh. Di samping ini saya masukkan juga dari permennya contoh. Ini contoh yang dari permennya. Ini contoh sendiri. Bapak Ibu bisa lihat di permennya. Ini contoh umpan balik dari pimpinan. Kemudian setelah semua rencana hasil kerja ini diberi umpan balik, dinilailah oleh atasan. Seperti apa nilainya diberikan di sini. Pilihannya adalah, kita lihat, di atas ekspektasi sesuai di bawah. Nah, kalau misalnya di atas ekspektasi itu syaratnya ya bagus semua. Ya. Lebih rincinya sudah saya bahas di video yang sebelumnya. Anggaplah sekarang sesuai ekspektasi. Ya. Kemudian perilaku kerja. Ini juga diberi umpan balik. Beri umpan balik sesuai dengan nilai-nilai perilaku kerja berorientasi pelayanan. Kemudian lihat juga ekspektasi khusus pimpinan. Masukkan di sini boleh dari pimpinan, boleh oleh pimpinan atau oleh guru.
atau oleh pengawas. Silakan Bapak Ibu melengkapinya. Di sini saya masih buat kosong. Di sebelah kanan saya lengkapi dengan contoh dari jabatan fungsional yang lain. Ini sebagai pembanding Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh umpan balik dari stakeholder terkait dari pimpinan, ini contoh. Nah, yang berikut Bapak Ibu, kalau sudah selesai maka diberi nilai. Nilai misalnya yang ini di atas ekspektasi, bagus semua, nilainya baik ya, walaupun ini di atas tapi nilainya tetap baik. Begitu juga kalau sesuai, nilainya juga baik. Nah, nilai inilah yang akan dipegang oleh kepala sekolah atau pegawai yang lain. Inilah nilai kinerja yang dampaknya memiliki angka kredit nilainya 100% ya. Jadi kalau dari 4A ke 4B misalnya butuh 37,5 angka kreditnya, kalau dia baik maka dapat angka 37,5 per tahun. Kalau dia amat baik itu 150% kali 37,5, itu kurang lebih 56 mungkin. Jadi ada pembahasannya tersendiri. Pokoknya ini akan menjadi angka kredit. Nah, di dalam kenaikan pangkat berikutnya tidak ada lagi angka kredit menurut butir-butir kegiatan, tapi angka kredit jabatan fungsional manapun itu diambil dari hasil penilaian kinerja. Jadi ini harus benar-benar dilakukan. Begitu juga untuk guru. Nah, ini tanggung jawab kepala sekolah. SKP yang harus benar-benar dipahami karena kepala sekolah yang akan menilai kinerja guru. Karena sekarang penilaian angka kredit sudah tidak ada lagi ya. Jadi yang menilai adalah kepala sekolah dengan timnya di sekolah. Nah, ini ditandatangani oleh pejabat penilai kerja pada akhir tahun atau pada awal Januari tahun berikutnya. Jadi ini 4 Januari 2023 misalnya. Yang terakhir dari rangkaian SKP ini Bapak Ibu, ini lupa saya jelaskan, ini periodenya langsung periode akhir ya. Sebenarnya periodenya bisa triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 itu kalau di kinerja nanti yang 2023. Tapi yang untuk yang SKP 2022 berarti pilihannya adalah periode terakhir ya, yang terakhir. Yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah dokumen evaluasi kinerja yang menunjukkan nilai kita. Ya, ini sudah terekam semua di sini, tidak ada yang diganti. Ini diambil dari data sebelumnya. Capaian kinerja organisasi baik dan predikat kinerja pegawai baik. Sesuai baik tadi, kalau amat baik, amat baik. Dan di sini kalau diperlukan ada catatan atau rekomendasi dari pejabat penilai. Ya. Ini ditandatangani di akhir tahun atau pada awal Januari tahun berikutnya oleh pejabat penilai kinerja. Setelah itu diterima oleh pegawai yang dinilai. Maka di sini tanggalnya, kalau saya karena beda pulau, ya tanggal 4 dengan tanggal 6. Kalau Bapak yang satu daerah mungkin bisa di hari yang sama atau selang 1 hari. Dan di sini tidak ada tanda tangan atasan pejabat penilai. Dalam peraturannya, jika pejabat penilai kinerja tidak menandatangani, maka ditandatangani oleh atasan pejabat penilai. Jadi cukup 2 saja. Sheet berikutnya ini sumber grafik-grafik tadi, jadi tidak ada yang perlu diubah Bapak Ibu, tidak perlu di print juga, yang di print sampai sheet ke-7 saja ya, dengan beberapa halaman. Demikian pembahasan SKP Kepala Sekolah sesuai dengan aturan baru Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar video ini atau bisa chat saya di nomor WA yang ada di sini. Nah, nanti juga akan saya tambahkan link video ini di bagian atas ini. Jadi ketika Bapak Ibu buat file, ingin nonton lagi videonya, nanti silakan klik di sini. Demikian pembahasan saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.